Oke, kita mulai pembahasan PBM TO5 ya. Nah, ini TO yang menarik karena emang ini kakak buat H-1, H-1. Hebat banget ya, H-1 bisa bikin soal. Oke, bukan bikin soal sih, kakak hanya copy paste dari bang soal. Oke, yang pertama konjungsi yang salah. Nah, ini kita harus pakai highlight ya. Kasih harus pakai highlight. Konjungsi yang tidak tepat. Jadi harus perhatikan tidak tepat, bukan yang tepat ya. Nah, kita lihat dia bilang kalimat 1, 3, 6, 7, 8. Oke, kita lihat dulu kalimat 1, apakah 1 tepat atau tidak. Kalau tepat warna hijau, tidak tepat warna merah. Di sini ada konjungsi dan, ada konjungsi atau. Ya, ini dua-duanya betul. Oke, lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ada yang menganggap hutan tidak boleh ditebang. Tetapi, ya, di sini ada kata tetapi, harus dijaga dan dilestarikan, itu sudah betul karena ini menyatakan bahwa pertentangan ya, ada yang menganggap, ada juga yang tidak boleh ditebang. Nah, tidak boleh ditebang tetapi harus dijaga dan dilestarikan. Jadi maksudnya nggak boleh tebang, harus dijaga gitu. Jadi dia pertentangan yang menyatakan menentang pernyataan sebelumnya gitu. Nah, yang keenam, kalimat keenam ada lain halnya ini ya. Di sini salahnya nih. Lain halnya. Mungkin bisa diganti dengan berbeda dengan para petani atau yang lainnya gitu ya. Nah, kalau lain halnya itu dia maknanya jadi beda. Nah, nomor 7 itu ada sementara itu ya. Nah, tadi ini warnanya bukan hijau ya. Ini warnanya merah karena salahnya di lain halnya. Nah, kalau yang hijau ini dia kalau yang nomor 7 sementara itu dia udah benar. Nah, sementara itu sama kemudian. Nah, nomor 8 itu ada kata sedangkan. Nah, sedangkan bagi para pencinta lingkungan itu udah betul. Bahkan komanya sudah betul. Jadi jawabannya untuk nomor 1 atau 17 adalah C yang 6. Oke? Semoga bisa dimengerti. Lanjut nomor berikutnya, kata yang ditulis secara tidak tepat. Kata yang ditulis secara tidak tepat. Yang tidak tepat. Mana nih? Merah ya, tidak tepat. Tidak tepat. Jadi di sini ada kata serangkai dan kata tidak serangkai dalam UEB. Di sisi, kalau di sisi itu dia menunjukkan bahwa ini kakak ini ya, kakak gambarin. Misalnya kalau di sisi itu kayak gini, set gitu ya. Nah, dia bilang, nah ini sisi nih. Nah, dia ada di sisi. Nah, di sisinya berarti harus dipisah atau tidak serangkai. Nah, karena dia menunjukkan lokasi, ada di sisi. Gitu. Misalnya ada di sisi A, B, C, D. Gitu ya. Kalau dalam suatu kubus misalnya kayak gitu. Oke, kalau kayak gitu gampang, nggak susah. Nah, kalau di antara juga sama. Berarti dia ada di antara. Di antara apa? Misalnya, di sini ada rumah ya. Rumah si A. Di sini ada kantor si B ya. Nah, dia ada di antara, dia menunjukkan lokasi. Jadi dia tidak ditulis serangkai. Jadi yang nomor untuk yang B juga betul. Antar kelompok, antar pulau, antar provinsi. Nah, itu udah betul. Antar sama antara itu sama. Jadi A, B, C, D, E itu betul. Yang salah adalah yang di sini. Karena kalau di sini itu harus ditulis serangkai ya. Ditulis serangkai. Gimana tuh? Di sini. Di sini. Di sini kau pun datang. Oh, nggak salah ya. Itu lagu ya, ntar ya. Di sana. Di sini lagi. Di sini. Aduh. Di sini ya. Di sini. Oke. Yang benar digabung atau serangkai. Lanjut. 19. Bentuk kata yang salah. Bentukan kata yang salah. Nah, ini akan ada titik-titik begini, itu artinya ada yang dipotong ya. Nah, itu kalimat 11. Oke, kita lihat yang salah dulu. Emang ya, karena ditanya yang salah ya. Jadi bukan, kita lihat yang benar dulu. Nomor 7 ada kata-kata ditebang ya. Sebenarnya banyak sih, kita bisa lihat semuanya gitu ya. Misalnya kayak ditebang, diekspor, itu sudah betul karena dia bukan menunjukkan lokasi atau letak gitu. Kalimat 8, sedangkan bagi para pencinta lingkungan ya, pencinta atau pecinta gitu ya. Nah, itu harus hati-hati. Nah, tapi kita bisa lihat di paling bagian dilestarikan sama kayak yang tadi. Tapi pencinta atau pecinta,
Kalau pecinta kan bisa juga ya. Nah, pencinta. Nah, itu sama, itu harus hati-hati nih. Tapi pencinta itu juga sudah betul. Di sini jelas terlihat gitu ya. Nah, di sini jelas terlihat itu sudah. Nah, mana kita lihat di sini jelas. Ini nggak di kakak hijauin ya. Nah, di sini tuh menunjukkan lokasi, berarti sudah betul. Nah, di masyarakat. Nah, di masyarakat berarti menunjukkan lokasi atau letak yang ada di masyarakat. Konflik sosial itu, gitu. Nah, ada juga berpotensi. Kalau berpotensi ini kan kata kerja ya. Walaupun kata-katanya ini tidak efektif, ya, walaupun tidak efektif, tapi bisa dikatakan bahwa, nah ini efektif sih karena apa namanya, bahwa di sini jelas terlihat. Jadi di sini jelas terlihat bahwa ada perbedaan. Enggak efektif sih karena bahwa ada. Jadi kalau ada bahwa itu udah keterangan sampai titik gitu. Artinya dia juga tidak efektif karena tidak ada subjek ya. Gitu. Yang lanjut nomor 10, konflik akibat perbedaan kepentingan ini dapat pula menyangkut bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya. Enggak ada ya. Udah benar ya, menyangkut di sini. Bisa menyangkut, ada dapat pula, itu pasti dipisah, tidak serangkai. Nomor 12, menginginkan upaya yang memadai. Sedangkan pengusaha menginginkan memperbesarkan. Nah, di sini yang salah nih. Ya, warna merah ya, ganti warna merah. Oke. Memperbesarkan, harusnya membesarkan ya. Dan membesarkan bidang serta volume. Atau kalau mau diganti lagi memperbesar. Ya, jadi membesarkan atau memperbesar. Jadi ada kata-kata bentukan kata yang salah. Jadi jawabannya adalah yang ya. Nah, udah salah. Kalau mau cepat bacanya langsung aja baca gitu. Oke? Gampang. Nomor 20. Nah, ini nomor terakhir yang tidak termasuk kalimat baku. Kalimat baku itu apa? Kalimat baku itu adalah kalimat yang belum benar gitu ya. Nah, ini tadi 4 gak ada ya di sini ya. Nah, 4 muncul di sini. Ada pula. Ada pula tuh harusnya serangkai. Gak ada spasi di sini. Jadi jawabannya yang tidak termasuk adalah 4. 3 udah betul? Betul. Ada yang menganggap udah benar, tetapi konjungsinya sudah betul. Gitu. Nomor 5, para tokoh menganggap. Nah, menganggap ini udah predikat, ini udah subjek, udah baku, nggak ada lagi kata-kata yang salah. Lain halnya. Nah, lain halnya itu kan konjungsi, ya. Konjungsi bukan menyatakan kalimat tidak baku, tapi dia menyatakan konjungsi yang salah, ya. Kalau kalimatnya jadi tidak efektif mungkin, tapi kalau kalimatnya tidak baku itu salah, gitu ya. Nomor 7 itu juga udah betul ya. Diekspor. Nah, diekspor itu udah betul ya. Udah betul. Nah, kalau ini mungkin lebih ke arah tidak efektif ya. TE tidak efektif. Bukan ke arah tidak baku. Gitu, tidak efektif. Oke, lanjut nomor ada pertanyaan untuk bacaan ini 17 sampai 20? Apakah ada pertanyaan? Aman, Kak. Aman. Oke, lanjut nomor 21 sampai 24. BABS, buang air sembarangan. Ada ya singkatannya. Mengapa masyarakat melakukan BABS? Kenapa? Ini dia bilang nih. Hal ini lihat kalimat 2 ya, lihat kalimat 2. Hal ini disebabkan karena kondisi sanitasi yang buruk. Ya. Dan ada kebiasaan BABS. Gitu. Nah, kenapa melakukan BABS gitu ya? Karena kondisi airnya kotor, karena kurang tersedianya fasilitas kebersihan. Apa nih kita lihat? Tidak memiliki fasilitas sanitasi di rumahnya, ya. Dia bilang kurang ya, kondisi sanitasi yang buruk ya. Bahkan ada yang bilang nih, kasus daerah lebih tinggi bilang yang BABS ketimbang di daerah perumahan yang memiliki toilet pribadi. Artinya orang yang telah melakukan BABS biasanya tidak mencuci tangan. Artinya apa? Fasilitasnya buruk atau tidak memiliki gitu ya. Akhirnya dibuang di sembarang tempat, juga menarik lalat, hinggap, masuk ke rumah, serta hinggap dimakan. Aduh, kebayang ya. Jadi tidak memiliki fasilitas di sanitasi di rumahnya. Sanitasi itu apa? WC, wastafel, seperti itu. Beda dengan yang perumahan yang memiliki toilet pribadi. Seperti itu ya. Gampang, nggak terlalu susah. Perumahan yang memiliki toilet pribadi. Lanjut nomor 22, fakta yang salah ya. Jadi kita harus cari yang salah bukan yang benar ya.
kebiasaan warga BABS menjadi masalah kesehatan. Ini udah betul. Kenapa? Karena katanya ini menyebabkan kematian 30 orang ya, 30.000 orang. Ini udah benar. Sanitasi yang buruk menyebabkan warga mengalami diare. Masuk akal. Kenapa? Karena itu adalah penyebabnya. Sanitasi yang buruk. Kalimat 2. Yang C, banyak warga meninggal. Ini udah dijelasin dari yang pertama. Akibat sanitasi yang buruk. Penyebabnya ada di kalimat 2. Ini betul. Orang yang tinggal di bagian hilir tidak tahu kalau hulu airnya sudah tercemar. Karena apa? Tadi dibilang ya, diare lebih tinggi di lingkungan yang perumahan toilet pribadi. Orang yang melakukan tidak mencuci tangan. Ya, ini sebenarnya tidak terlalu disebut hulu dan hilir ya. Tapi ini masih masuk akal. Nah, yang salah, kan dia bilangnya salah. Jadi sebenarnya untuk nomor yang D itu bisa dibilang kita tidak tahu ya hulu dan hilir. Jadi mungkin betul ya. Jadi tanda tanya aja kita jawab. Nah, yang E kita lihat, udah pasti salah. Kenapa? Karena dia bilang semua warga Papua memiliki sanitasi dan semua warga Papua. Nggak disebut semua warga Papua. Jadi ini salah. Gitu. Jadi jawabannya yang E, yang salah. Lanjut nomor 23. Aduh, nomor 23 lagi. Ini lebih gampang nih. Jika informasi di bawah ditambahkan dalam paragraf kedua, ya. Nah, yang mana nih? Selain diare, malaria yang endemik juga ini malaria. Kok malaria? Nggak nyambung. Salah. Kalau nggak nyambung jangan ya. Nah, buruknya sanitasi memberikan dampak negatif pada anak. Nah, ini bisa masuk. Jadi kita kasih warna biru, tanda tanya. Bisa benar, bisa salah. Gitu ya. Tapi jangan langsung asal masukin, kita harus bandingin. Nah, kalau yang C ya, yang C sanitasi yang buruk dan perilaku yang tidak bersih mengancam kesehatan masyarakat. Nah, dia kan paragraf 2 nih. Mencemari air, banyak sawah mengandalkan air sungai, akibatnya tanaman tercemar dan berbahaya. Dikonsumsi BABS di pinggiran kali atau kebun, hujan airnya mengalir ke sungai dan konsumsi orang yang di bawah tidak tahu kalau dari atasnya sudah tercemar ya. Nah, ini yang sebenarnya hulu dan hilir ya. Jadi hulu dan hilir sebenarnya benar ya. Tapi dia dari paragraf 2, di sini tidak disebutkan paragraf 2. Nah, jadi lanjut, mengubah perilaku higien dan sanitasi melalui pemberdayaan masyarakat setempat. Nah, ini melemahkan ya. Nah, di sini dibilang melemahkan. Nah, kalau yang C tadi, buruk tidak bersih mengancam kesehatan masyarakat, itu betul. Gitu ya. Nah, dia bukan melemahkan, dia menguatkan. Nah, kalau yang tadi salah kenapa? Karena dia membahas malaria yang endemik, padahal dia lagi bahas tentang BABS, sanitasi yang buruk. Nah, kalau yang C salah karena dia bilang dia bukan melemahkan, tapi dia menguatkan, dia positif, menguatkan dari argumennya. Sementara kalau yang D itu dia bukan negatif, dia positif, tapi positifnya melemahkan ya. Berarti dia minus. Jadi jawabannya yang D, dia melemahkan. Yang E, diare dan penyakit berbasis lingkungan berkait dengan yang buruk dan perilaku tidak bersih. Nah, ini benar, tapi dia bukan melemahkan, dia malah menguatkan ya. Atau bisa dibilang dia warnanya biru sebenarnya ya. Karena kita tidak tahu apakah bisa dimasukkan, bisa tidak gitu. Tidak penting. Jadi kita kalau ada kalimat misalnya ditambahkan, ini misalnya kalimat yang B dan E ditambahkan, itu bisa dihapus karena dia tidak sesuai dengan argumen pada paragraf di atas. Nah, ini nomor 3. Nah, nomor 3 ini dia bahas diksi. Diksi itu apa? Diksi itu pilihan kata yang kurang tepat pada kalimat 3. Diksi yang kurang tepat. Yang kurang tepat apa? Seharusnya berdasarkan data riset. Ini udah benar. Gak usah udah tepat. Gitu. Ini udah tepat ya. Ini udah tepat. Kita cari kan tidak tepat gitu ya. Kasus atau perkara? Kasus lah. Ngapain perkara? Berarti udah betul. Nah, ini berdasarkan pada, ini padanya nggak usah. Ini salah. Lanjut, diare, pecret. Nah, diare lebih baku gitu, ketimbang daripada. Nah, ini ngapain gitu ya? Ketimbang seharusnya daripada. Mana kita lihat kata daripada? Daripada. Ketimbang seharusnya daripada. Nah, ini sini nih kurang tepat nih. Harusnya BABS daripada di daerah perumahan yang memiliki toilet pribadi. Berarti jawabannya yang ini yang betul, D. Kalau yang E, permukiman. Nah, udah bagus-bagus perumahan ngapain diganti? Nah, berarti jawabannya yang D adalah kalimat ketimbang. Cak seharusnya cak ini maksudnya kayak tidak baku gitu ya, tidak baku. Oke. Ada pertanyaan untuk nomor 21 sampai nomor 24?
Apakah ada pertanyaan dari nomor 21 sampai nomor 24? Paham, Kak. Oke, bagus kalau begitu. Lanjut nomor 25, ini Stovia, Dr. Cipto Mangunkusumo, ya. Nah, ini 3 serangkai ya kalau tiga serangkai ya kalau nggak salah. Nah, kalimat yang tidak diperlukan. Nah, ini perlu hati-hati. 3, 4, 5. Mana kita tandainnya? 3, 4, 5. Kalau kakak biasa kalau dikasih coretan, kakak langsung tulis di coretannya. Terus langsung kakak kakak cekin 3, 4, 5, 6 gitu misalnya kayak gitu. Jadi kalau nggak bisa coret-coret di soal, ya kakak coret-coret di coretan. Karena kan pasti dikasih kertas buram ya, nanti pas UTBK. Gitu. Nah, kalimat yang tidak diperlukan, kita lihat 3. Sebagai dokter, nah, ini perlu ya. Nah, terus pria yang lahir, nah karena dia bilang ada kata cipto, harus ada kata pria. Ini kata ganti orang ya. Nah, lahir di keluarga priai. Nah, yang lahir siapa? Cipto. Nah, cipto ini pria. Jadi 3, 4, 5 pasti salah. Gitu ya. Pasti diperlukan. Karena apa? Dia lagi ngebahas siapa sih? Gitu. Kalimat 9. Nah, mereka ini siapa? Ini kata ganti orang kedua ya. Ketiga atau kedua gitu ya. Kedua ya. Nah, di sama siapa? Sama Suwardi Suwardiat atau Ki Hajar Dewantoro. Gitu ya, pertemuannya. Nah, mereka ini apa namanya? Si Dokter Cipto sama si Ki Hajar Dewantara, mereka ketemu. Artinya 9 salah. Jadi jawabannya tepat yang kalimat 11 ya. Kalimat 11 itu tujuan Budi Utomo. Sementara apa? Dia bilang di gedung tersebut mereka juga bertemu dengan Dr. Wadi Sudirohusodo. Nah, siapa? Kenapa langsung bahas Budi Utomo? Padahal dia nggak bahas Budi Utomo. Nah, jadi di sini salahnya. Budi Utomonya yang salah. Apakah apakah kalau misalnya orang nggak boleh tulis Budi Utomo? Boleh, tapi dia tidak nyambung jadinya. Jadi bisa dicoret, bisa dihilangkan. Kalimat 11 bisa dihilangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kamu udah nemu-nemu kayak gitu, udah yakin benar, langsung aja jawab E. Gitu ya. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Gitu. Karena kalau misalnya PBM kan katanya ada yang kalau TO kan bilang katanya 17 soal 17 menit. Nah, hati-hati nih. Kalau kalau di tempat kakak kan 15 menit, dia masih ada waktu sekitar 23 menit. Itu kan 1 menit lebih. Kalau 17 soal 17 menit, itu bagaimana 1 menit kok ya? Jadi harus cepat gitu. Gagasan utama paragrafnya. Lanjut nih, 26. Gagasan utama paragraf tersebut ya. Nah, yang pertama, film Cipto Mangunkusumo telah digubah menjadi tidak hanya disebabkan oleh hidupnya telah digubah menjadi film, tapi juga rumah sakit di Jakarta Pusat, ya RSCM, Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, gagasan utamanya, apakah dia lagi membahas film? Iya, karena ada bahasan nih di kalimat 2, jadi masih masuk gagasannya. Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo sama awal mula nama Cipto Mangunkusumo itu juga ada di sini. Nah, tidak disebutkan kisah hidupnya. Nah, sebagai dokter, ada sebutin nih. Pokoknya dia kan ceritain tentang nama Cipto Mangunkusumo atau orangnya gitu ya. Nah, pahlawan nasional bernama Cipto Mangunkusumo itu adalah gagasan utamanya ya. Nah, kalau yang tadi apa? Nah, tadi kan cuma film Ciptonya itu cuma dibahas di kalimat 2. Jadi bukan gagasan utama seluruhnya, tapi hanya gagasan kalimat 2. Sama kayak yang sama kayak yang B. Nah, kalau yang C, asal mulanya ini dia nggak disebut ya. Jadi walaupun benar, tapi dia bukan gagasan utama. Gitu. Jadi ini sebenarnya salah ya, tergolong salah. Kakak berarti salah dia, harusnya merah ya. Harusnya merah. Nah, ini kakak tulis merah aja nih. Merah. Berarti film Cipto Mangunkusumo hanya kalimat 2, sama kayak nama Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo 2, asal mulanya dia nggak dibahas kalimat berapapun. Yang E, di mata masyarakat Indonesia nggak ada pendapat bahwa ada di mata masyarakat Indonesia. Jadi jawabannya yang D, karena dia lagi bahas sih Cipto Mangunkusumo, Dokter Cipto Mangunkusumo. Kalimat 9, jadi kita lihat hanya kalimat 9 untuk nomor 27. Nah, nomor 27 kalimat 9, mana kalimat 9? Membicarakan. Nah, membicarakan itu harus diperbaiki atau enggak? Itu yang pertanyaannya. Mereka sering berkumpul di asrama Indonesia Club, ya, berbicara tentang ya, bukan membicarakan. Karena kalau berbicara tentang, dia nanti jadinya kalimat kata kerja yang aktif ya. Ya sebenarnya membicarakan sama berbicara sama, maknanya sama sebenarnya. Cuman kalau berbicara
itu lebih tepat ya. Makanya harus diperbaiki menjadi. Nah, ada kalau misalnya nanti ada pilihan tidak perlu diperbaiki, itu juga boleh. Boleh ya. Nah, tapi kalau berbicara tentang itu kan ada kata tentang. Kalau membicarakan tentangnya nggak usah. Membicarakan nasib kaum pribumi. Jadi nggak usah ada kata tentang lagi. Tapi kalau berbicara, dia lebih pas dengan kata tentang. Seperti itu, lebih singkatnya seperti itu. Nah, ini bacaan seluruhnya. Diperlukan paragraf antara sebuah paragraf antara kalimat 12 dan 13. Nah, gagasan yang pokok paling tepat. Baca deh kalimat 12. Pertemuan melahirkan Budi Utomo. Baru dibahas Budi Utomo. Nah, Budi Utomo bersifat ini, gitu ya. Nah, berarti harus tentang apa namanya? Tentang organisasi atau tentang Budi Utomonya. Nah, berdiri dengan tujuan awal mencapai kemerdekaan Indonesia. Sampai kemerdekaan Indonesia, walaupun pada awalnya hanya ditujukan bagi golongan pendidikan Jawa. Nah, ini langsung bread gitu ya, langsung ditunjukin gitu ya. Nah, jadi ini kurang tepat ya. Kalau si A ini kurang tepat. Walaupun kata-katanya masih masuk ke dalam kalimat 12 dan 13, tapi kurang tepat. Budi Utomo merupakan organisasi modern pertama. Organisasi modern pertama sudah disebut di kalimat 12, jadi tidak usah disebut lagi. Budi Utomo menjadi inspirasi terbentuknya organisasi-organisasi pergerakan nasional lainnya. Di kalimat 13 dia bilang Budi Utomo bersifat sosial. Jadi belum masuk ya. Belum masuk. Nah, yang D, konsep awal pembentukan organisasi ini melibatkan kegiatan politik. Sementara dia bilang sosial, ekonomi, dan kebudayaan, tapi tidak bersifat politik. Berarti ini salah. Salah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya E. Jelas. Kan jelas dong. Nah, oke. Nah, yang E, kenapa? Organisasi ini bersifat sosial, ekonomi, kebudayaan, dan tidak bersifat politik. Nah, sedangkan itu sebenarnya udah dibahas di kalimat 13. Ya kan? Secara tidak langsung ini udah dibahas di kalimat 13. Gitu. Nah, ada beberapa sebuah paragraf tentang kalimat gagasan yang paling tepat adalah ya mungkin dibahas yang kalimat E-nya. Gitu. Dibahaslah kalimat 13 ya. Itu yang mungkin lebih tepat. Gitu ya. Oke, lanjut nomor 29. Nomor 29 ini udah beda kalimat. Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor didirikan dengan nama Escland Platinum T. Buitenzoon ya, nama Belanda. Nah, kita perhatikan apakah 29 perlu diperbaiki atau tidak. Menurut kamu perlu diperbaiki atau tidak? Apakah perlu diperbaiki atau tidak? Oke, betul sekali. Jadi kalimat yang nomor 29 ini perlu diperbaiki. Kenapa? Tanggal 18 Mei itu udah pasti tanggal. Jadi nggak usah disebut lagi tanggal ya. Nah, ini masalah. Salah, ini pasti salah. Oh, udah enak banget gitu ya. Jadi jawabannya yang tidak ada kata tanggal. Jawabannya yang C. Ya. Bahasa Indonesia menyenangkan dan apa? Mudah dan menyenangkan bukan? Bukan. Nomor 30. Eslan Speleten Buitenzorg ya. Apakah tidak perlu diperbaiki? Tidak perlu diperbaiki. Kenapa ya? Kenapa? Karena sudah betul ini nama tempat. Kalau ada apostrof S gitu ya, itu tidak perlu huruf besar. Jadi salah. Salah. Sama T-nya nggak usah T-nya nggak usah besar. T-nya nggak usah besar dan semuanya harus huruf besar. Sorry, huruf kapital gitu ya. Nah, jadi jawabannya antara C, kalau enggak yang tidak perlu A, gitu ya, A atau C, gitu ya. Ini A sama C sebenarnya nggak ada ini ya, nggak ada bedanya ya sebenarnya kelihatannya ya. Iya, A sama C nggak ada bedanya kelihatannya. Iya, bedanya apa? Di bold. Iya, di bold. Ini harusnya miring ya, yang benar harusnya diberi huruf miring gitu ya. Nah, huruf kapital digunakan untuk nama. Karena ini nama Kebun Raya Bogor, ini harusnya S-nya gede nih, jadi salah gitu ya, yang C. Jadi jawabannya sebenarnya C juga benar. Karena ini S-nya harusnya besar gitu ya. S-nya harus besar. Kalau S-nya besar dia jadi salah. Jadi untuk yang nomor ini dia akan salah. Salah, ini tidak salah. Nah, ini kalau ini akan salah kalau S-nya jadi salah. Set gitu ya. Jadi jawabannya yang A ya. Gitu. Lanjut nomor 31 sama masih in situ atau ex situ. In situ nggak usah pakai ini nih, nggak usah pakai strip. Dia pakai strip kalau seperti ini. Sebenarnya ini benar ya. Kenapa? Karena in situ tuh ini kan terpisah ya paragrafnya. Nah, tapi kalau yang benar itu tidak perlu di itu ya. Jadi yang benar tuh yang ini nih, yang si B gitu. Yang benar si B. Nah, tapi dia bilang kebun raya ini merupakan cikal bakal pelestarian jenis tumbuhan secara
Nah, sebenarnya secara ex situ, bukan in situ. Nah, ini salah. Sorry, ini benar. Nah, ini salah nih. Salah. Ex situ. Salah. Salah. Nah, yang benar in situ atau ex situ, ya kan? Nah, ini sebenarnya di luar topik ya, tapi ternyata yang benar jawabannya ex situ. Karena in situ dilakukan di habitat aslinya, sementara ex situ di luar habitat aslinya. Ini di luar harusnya ini ya, ini ada spasi ya harusnya. Ini salah, harusnya di luar. Oke, apakah ada pertanyaan untuk soal terakhir? Ini udah soal terakhir nih. Udah selesai. Yeay. Aman. Aman? Oke, Aman, Kak. mantap jiwa. Kalau begitu sudah selesai untuk materi pembahasan hari ini. Tuh, tidak sampai jam 11 kan? Oh,